Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Teman-teman, ngopi bareng Bung Warta bukan ngomong kosong. Kembali kita lanjutkan. Kemarin-kemarin itu ada sesi yang masih tertinggal belum sempat kita bahas. Maka pada ngopi bareng Bung Warta kali ini akan coba kita bahas. Oke teman-teman, tentang yang namanya doorstop, wawancara doorstop atau wawancara cegat. Ini akan coba saya gambarkan bagaimana trik seorang wartawan ketika melakukan wawancara cegat. Wawancara cegat itu biasanya ketika narasumber keluar dari sebuah gedung atau sebuah ruangan, kemudian wartawan sudah menunggu di depan dan mencoba untuk mewawancarai narasumber tadi. Biasanya posisi ini pada posisi yang dengan durasi yang sangat singkat. Ketika narasumber keluar dari gedung, biasanya dia akan menuju ke mobilnya, meninggalkan tempat tersebut. Maka di sini dibutuhkan kepiawaian seorang jurnalis atau wartawan, bagaimana agar bisa menarik perhatian, bagaimana agar bisa mewawancarai narasumber tadi, tapi dengan durasi yang sangat singkat tanpa mengesampingkan sebuah etika. Artinya ketika mewawancarai secara doorstop atau wawancara singkat ini, etika pun tetap harus dijaga. Yang harus diperhatikan oleh wartawan ketika melakukan wawancara cegat, lontarkan pertanyaan yang singkat, sesingkat-singkatnya. Jadi pertanyaan harus singkat. Misalnya, ketika ada pejabat kepolisian, ketika isu saat itu adalah seputar penangkapan gembong narkoba, maka pertanyaan-pertanyaannya pun harus singkat. Artinya walaupun pertanyaan hanya satu patah, dua patah kata, namun pejabat yang bersangkutan sudah mengerti apa yang kita tanyakan. Karena kita juga dalam mengajukan pertanyaan ini kan berlomba dengan beberapa wartawan lainnya yang juga sama. Mereka juga mempunyai sebuah pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tadi. Misalkan begini, ketika kita wawancara cegat dengan pejabat kepolisian, sedangkan pada waktu itu ada isu tentang gembong narkoba yang tertangkap, maka contoh-contoh pertanyaannya yang bisa kita sebutkan. Jumlah barang bukti, Pak? Siapa saja, Pak? Di mana diamankannya, Pak? Jadi seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya singkat. Namun pejabat atau orang yang kita tanya itu sudah tahu. Maksud pertanyaan kita itu kemana sudah tahu. Tinggal karena yang bertanya saat itu hampir semuanya bersamaan, maka ya tinggal kembali kepada dalam tanda kutip rezeki kita. Pertanyaan kita akan dijawab oleh narasumber tadi atau tidak. Namun kendati pertanyaan kita tidak terjawab oleh narasumber pada saat wawancara cegat, tapi kita juga tetap harus mendengarkan jawaban dia ke atas pertanyaan dari wartawan-wartawan yang lain. Jadi ketika yang bersangkutan menjawab pertanyaan dari wartawan-wartawan yang lain, kita juga sudah harus siap dengan itu. Karena dalam wawancara cegat juga rekaman juga sudah harus disiapkan. Wartawan juga harus menyiapkan rekamannya, dokumentasinya, dan waktunya sangat singkat. Wawancara cegat ini waktunya sangat singkat, sehingga dibutuhkan kesigapan dari wartawan-wartawan yang melakukan liputan untuk wawancara cegat ini, untuk tetap fokus ketika menunggu narasumber yang kita tunggu itu keluar dari gedung itu untuk diwawancara cegat atau doorstop.
Oke, itu tadi teman-teman tentang wawancara singkat atau biasa disebut dengan doorstop. Contoh wawancara doorstop itu ketika teman-teman melihat berita di TV kemudian ada pejabat yang dikerumuni oleh wartawan, itulah wawancara doorstop. Oke, bila topik ya, kita akan tetap lanjutkan lagi dengan berbagi pengetahuan seputar kewartawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jos!